Ini, ya. Sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, maka kita akan berdoa. Untuk yang memimpin doa pagi ini, Bu Guru persilakan kepada Ahmad Yani untuk memimpin doa. Silakan Ahmad Yani. Siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Ya, baik anak-anak, untuk menambah rasa nasionalismenya kita, maka kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Lagu wajib yang akan kita nyanyikan adalah Garuda Pancasila. Untuk yang memimpin lagu, Ibu persilakan kepada Ananda Aisyah memimpin lagu. Silakan. Yang lain berdiri ya. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu Guru mau bertanya dulu. Pernahkah anak-anak menerima surat dari sekolah? Pernah. Sudah tentu kamu baca ya surat dari sekolah itu? Dibaca tidak? Baca. Apa saja yang ada di surat itu? Apa saja berupa apa yang kamu lihat dari surat yang kamu terima? Oh iya, ada kok. Surat. Ada apa lagi di situ? Oh iya, ada tanggal. Apa lagi? Alamat. Ada nih. Apa lagi? Nomor. Iya, bagus ya. Ada. Sudah ditahu apa yang terdapat dalam surat dari yang dilihat. Ya. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya, maka hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai unsur-unsur yang ada di surat resmi tadi. Dari tujuan kita hari ini, dalam pelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi unsur-unsur dari surat resmi. Tetapi supaya lebih semangat lagi anak-anak di dalam belajar, maka kita adakan dulu is greeting. Ya, silakan
Tiap-tiap kelompok keluar dari tempat duduknya masing-masing mengambil tempat. Silakan mengambil tempat. Ya, kasih bunda. Sini lagi. Ya. Mundur lagi. Ini ada berapa orang kelompoknya? Ada 6. Ya, kasih besar lagi bundarannya, kasih besar bundarannya. Ya, ini berapa orang? 5. Ya, kasih besar bundarannya. Ya, dengarkan arahan dari ibu guru. Ya, kasih besar bundarannya ya. Jadi jangan dulu bermain, arahkan dulu. Jadi ibu guru, mana yang ibu guru sebut itu yang dipegang ya. Ya, baik. Sekarang kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Siap! Silakan kembali ke tempatnya. Ya, silakan kembali ke tempatnya semua. Ya, baik. Jadi sebelum kita lanjut untuk menonton video, ibu guru bagikan dulu soal. Ya, dikerjakan masing-masing ya soalnya. Ya, silakan dikerja. Ya, silakan dijawab soalnya, waktunya 2 menit. 2 soal, 2 menit. Silakan dijawab. Ada yang sudah? Ya. Masing-masing kelompok dikumpul, satu orang satu yang kumpul. Ya. Ya, terima kasih ya. Ya, baik anak-anak, sekarang perhatikan video yang ibu guru akan tayangkan. Jadi disimak baik-baik apa yang dijelaskan nanti di dalam video yang akan ibu guru tayangkan ya. Semuanya duduk menghadap di papan. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, Bangga Menjadi Anak Indonesia, topik C, dengan materi surat resmi, muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6 SD. Materi pembelajaran pada video kita kali ini, yang pertama mengenal surat resmi, 2. Tujuan dan fungsi surat resmi, 3. Ciri-ciri surat resmi, dan 4. Struktur surat resmi. Mari kita pelajari satu demi satu pada video kita kali ini. Mengenal surat resmi. Surat resmi merupakan surat yang
digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, organisasi, lembaga maupun instansi tertentu, guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Surat resmi ini sendiri ditulis dengan berdasarkan kaidah dan juga aturan yang sudah ditentukan, seperti pemakaian bahasa baku, kalimat efektif, bahasa yang digunakan singkat, jelas, padat, dan lugas, atau mudah dipahami. Contoh dari surat resmi antara lain ada surat perjanjian, nota dinas, dan undangan. Tujuan dan fungsi surat resmi. Tujuan dari surat resmi dikeluarkan yaitu untuk menyampaikan keperluan berupa pemberitahuan, suatu izin, penugasan, pengumuman, dan lain sebagainya kepada staf lembaga maupun instansi. Sedangkan fungsi dari surat resmi antara lain: 1. Sebagai media pemberitahuan tentang perihal tertentu. 2. Sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen karena isi surat resmi dipertanggungjawabkan. 3. Sebagai media untuk memandu dalam aktivitas. Dan 4. Sebagai media arsip. Ciri-ciri surat resmi. Ciri-ciri surat resmi antara lain: yang pertama, menggunakan bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa yang digunakan singkat, efektif, padat, dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat kop surat atau kepala surat. Yang keempat, terdapat nomor surat, perihal, lampiran, tanggal surat, dan alamat surat. Yang kelima, menggunakan cap sebagai legalisasi dalam keadaan khusus. Yang keenam, memiliki bentuk sistematis dengan aturan yang baku. Itulah ciri-ciri dari surat resmi yang perlu kalian pahami. Struktur surat resmi. Struktur surat resmi antara lain ada kop surat atau kepala surat. Di dalam kop surat isinya terdiri dari nama instansi, alamat, nomor telepon, kotak pos, dan juga logo lembaga. Berikutnya ada tanggal surat. Bagian ini berisi tanggal penulisan surat. Tanggal pada surat resmi ditulis di bagian kanan kertas. Selanjutnya ada nomor surat. Nomor surat berhubungan dengan nomor surat instansi yang berkaitan. Biasanya dalam nomor surat terdapat kode, angka, serta lampiran tahun saat surat itu dibuat. Berikutnya, lampiran surat. Lampiran adalah komponen dalam surat yang berfungsi untuk mencantumkan dokumen lain yang disertakan, misalnya lampiran berkas atau foto. Selanjutnya, perihal surat. Perihal surat adalah pernyataan tentang masalah yang ingin disampaikan dalam surat dinas. Selanjutnya, alamat tujuan. Bagian ini berisi informasi tentang penerima surat, termasuk nama dan alamat lengkapnya. Selanjutnya, salam pembuka. Salam pembuka berfungsi membuka pembicaraan, memberi rasa hormat, atau menunjukkan suatu keakraban. Berikutnya, isi surat. Pada pedoman atau panduan dalam penulisan surat resmi, isi surat harus ditulis dengan singkat, jelas, dan sopan. Isi surat yang pendek terdiri dari 3 alinea, yakni bagian pembuka, maksud dan tujuan, dan bagian penutup. Berikutnya, salam penutup. Salam penutup adalah bagian surat yang ditulis setelah isi surat. Pemilihan salam penutup disesuaikan dengan pembuka. Tempat penulisan salam penutup biasanya ditulis di atas dan lurus dengan identitas pengirim surat resmi. Selanjutnya, identitas pengirim. Identitas pengirim surat resmi berisikan tanda tangan, nama terang, nama jabatan, stempel instansi, hingga NIK jika dari instansi pemerintahan. Selanjutnya ada tembusan. Pada bagian akhir adalah tembusan
yang dapat dibuat apabila surat tersebut perlu diketahui oleh pihak lain secara umum seperti duplikat atau menggandakan surat resmi tersebut. Itulah bagian-bagian atau struktur dari surat resmi. Selanjutnya, mari kita pelajari struktur surat resmi pada contoh surat resmi berikut ini. Perhatikan contoh surat resmi berikut ini. Berikut adalah struktur dari surat resmi. Bagian yang pertama adalah kop surat yang terdiri dari logo, nama lembaga, serta alamat dari lembaga tersebut. Yang kedua, nomor, perihal, dan lampiran surat. Yang ketiga, tanggal surat, merupakan tanggal penulisan surat. Yang keempat, alamat tujuan dari penerima surat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, salam penutup. Kedelapan adalah identitas pengirim surat, terdiri dari nama, tanda tangan, dan stempel. Yang kesembilan, tembusan surat, jika ada. Jadi tembusan surat bersifat tidak wajib. Itulah struktur dari surat resmi yang perlu kalian pahami dan kalian cermati. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai surat resmi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ya, baik anak-anak, kalian sudah menonton tadi video ya. Apa saja bagian-bagian dari surat resmi dan contoh dari surat resmi sudah ada di video tadi. Sekarang Ibu Guru akan menugaskan kalian untuk membuat contoh surat resmi. Di mana contoh ini akan menceritakan tentang perpisahan kelas 6 ya. Jadi dalam rangka untuk perpisahan kelas 6. Jadi buat surat resminya untuk orang tua murid. Bisa? Iya, baik. Sekarang Ibu Guru berikan tugasnya ya, kerjakan. Ya, silakan dikerja. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang sudah? Baik, kalau sudah, ya, berarti ada nanti yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Untuk itu, supaya jangan berurut kelompok yang akan tampil, maka kita cabut lot siapa yang akan tampil pertama. Ya, ya silakan perwakilan tiap-tiap kelompok. Ya, sudah? Ya, sekarang dilihat nomor berapa yang sudah didapat, yang akan tampil pertama. Ya. Nomor 1 dari kelompok mana? Iya, nomor 1 ternyata kelompok 4 yang tampil pertama. Silakan kelompok 4 untuk tampil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami.
Tuliskan satu contoh surat resmi. Di surat resmi ini terbagi beberapa bagian dari surat resmi, yaitu bab surat atau kepala surat, tanggal surat, alamat dan dituju, nomor surat, perihal, lampiran, salam pembuka, isi surat, salam penutup. Ya. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Ya. Ada yang memberikan tanggapan dari hasil kerjanya yang lain? Berbeda dengan hasil kerja dari kelompok 4? Tidak ada? Iya, baik. Ya, berikan aplaus untuk kelompok yang tampil. Ya, silakan. Ya, untuk yang berikut, yang tampil berikut, yang mendapatkan long nomor 2, silakan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Bab surat, tanggal, alamat yang dituju, nomor surat, perihal, lampiran, salam pembuka, isi surat, salam penutup. Demikian yang kita sampaikan. Ada yang memberikan tanggapan untuk hasil kerja kelompok yang tampil? Tidak ada, ya. Baik, terima kasih dari kelompok yang sudah tampil. Berikan aplaus kepada kelompok yang sudah tampil. Ya, baik, sekarang ya semua kelompok sudah tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk itu, sekarang kita adakan evaluasi, ya. Ya, jadi anak-anak akan menjawab soal yang ibu guru berikan secara individu, ya, dikerjakan secara individu. Ya, sudah semua? Sudah dapat? Ya, sekarang silakan bekerja. Ada yang sudah? Ya. Kalau sudah semua? Ya. Kalau sudah semua, silakan ketua kelas mengumpul pekerjaan teman-temannya. Ayo. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sekarang ya, semuanya sudah mengerjakan soal yang ibu berikan, ya. Sebelum kita menutup pelajaran, ibu guru mau tanya dulu. Masih adakah yang belum memahami materi yang ada pada hari ini yang kita pelajari? Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Oh iya, bagus. Ya, dengarkan ya, ada temanmu yang bertanya dia belum pahami betul apa saja yang termasuk dalam bagian-bagian surat resmi. Ada yang bisa menjawab? Ya, coba silakan Asila. Bab surat, tanggal, alamat yang
isi 7 nomor perihal lampiran salam pembuka isi surat yang penutup. Ya, bagus. Berikan aplaus untuk temannya. Ya. Siapa yang bisa mengulangi? Yang bisa mengulangi siapa? Ya, coba Fitra. Ya, ulangi Fitra jawaban dari Arsila. Kop surat, Ya, tanggal surat, ya. alamat penduduk, nomor lampiran perihal salam pembuka isi surat salam penutup. Iya. Bagaimana Bilki sudah? Iya. Jadi itulah bagian-bagian dari surat resmi ya. Baik, anak-anak, sebelum Ibu Guru juga tutup, Ibu Guru mau sampaikan dulu ya. Kita harus mengambil dulu kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Semua sekarang naikkan bukunya. Sudah siap? Ya. Kesimpulannya kita ambil bersama ya. Jadi sambil Ibu Guru bertanya, sambil ada yang menjawab baru mencatat. Ya? Ya. Baik, Ibu Guru mau tanya. Ya, ya. Sudah, Ibu Guru tanya ya. Apa itu surat resmi? Ya? Ya, coba apa? Surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh pihak tertentu. Ya, sekarang silakan tulis. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh pihak tertentu. Sudah? Ya. Sekarang Ibu Guru mau tanya lagi. Apa saja bagian-bagian dari surat resmi? Ya, siapa lagi? Tanggal. Apa lagi? Iya. Ya, sekarang silakan tulis. Bagian-bagian surat resmi terdiri dari kop surat, tanggal, alamat yang dituju, nomor, lampiran, perihal. Sudah? Nah, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan identitas penulis. Sudah semua? Ya, baik. Terima kasih semua ya. Ya. Ingat, tujuan yang akan kita capai pada pelajaran berikutnya sesudah materi ini yaitu mengenai persamaan dan perbedaan budaya. Ingat ya, persamaan dan perbedaan budaya orang Indonesia yang tinggal di dalam negeri dan yang tinggal di luar negeri. Jadi cari memang materi tentang pelajaran yang itu ya. Ya, baik. Bu Guru mau tanya dulu lagi kembali. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Mengenai apa? Tentang surat resmi. Apa yang kalian senangi dari materi yang kita pelajari hari ini? Dapat membuat surat sendiri. Iya, dapat membuat surat resmi sendiri. Apa ada yang belum paham dengan materi yang dijelaskan dari pelajaran kita hari ini? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Berarti kalau sudah ada nanti ulangan, kalian sudah bisa menjawab soal yang diberikan ya? Ya, baik. Untuk
Pelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Sebelum kita mengakhiri maka selalu juga kita harus membaca doa. Karena awalnya kita berdoa maka akhirnya juga kita harus berdoa. Untuk itu yang memimpin doa Ibu Guru persilakan Muhammad Zaki. Silakan. Siap, gerak. Teman-teman sebelum menutup pelajaran hari kita baca doa. Doa dimulai. Bismillah.